Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi di podcast kita ASN Malebi 383. Pada malam ini kita akan membahas seputar akuntabilitas. Nah, tema yang pertama akan kita angkat bagaimana sih potret pelayanan publik di Indonesia. Saya rasa Pak Muhammad Ilham bisa menjelaskan tentang potret pelayanan publik di Indonesia. Silakan Pak Ilham. Baik, terkait dengan potret pelayanan publik di Indonesia, untuk saat ini ya sudah alhamdulillah semakin maju ya. Pelayanan publik semakin cepat, semakin terintegrasi dan semua masyarakat bisa mengakses dan tidak lagi membutuhkan waktu yang lama gitu. Terima kasih Pak Ilham. Nah, kalau tadi pelayanan publik sudah semakin cepat, tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, apakah masih ada tantangan dari pelayanan publik kita saat ini? Silahkan Pak Rafli. Oke, terima kasih banyak Bu Ana. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi ya. Tantangannya itu menurut saya itu yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Yaitu tentang pelayanan publik. Terus kurangnya komitmen itu yang harus juga diwaspadai karena komitmen pemimpin itu sangat berpengaruh pada pelayanan publik. Terus yang ketiga adalah sumber daya manusia harus siap beradaptasi dengan kemajuan sistem saat ini. Terus yang keempat adalah kemauan dan etikat dari pelaksana pelayanan publik. Terus dan yang terakhir adalah sarana dan prasarananya. Ini juga yang sangat berpengaruh kepada apa yang terjadi di pelayanan publik. Itu yang menjadi salah satu tantangan, beberapa tantangan sih. Mungkin itu saja Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Rafli. Nah, kalau begitu bagaimana kita menghadapi atau strategi apa yang kita lakukan untuk menghadapi hambatan atau tantangan pelayanan publik di Indonesia? Saya ingin pendapatnya Ibu Ramlah. Silakan Ibu Ramlah. Ya, terima kasih Bu Ana terkait strategi yang dapat kita lakukan menghadapi hambatan layanan publik. Yang pertama yaitu peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik tentunya, kemudian pemerataan, pengembangan dan pemanfaatan electronic government di seluruh Indonesia, kemudian yang terakhir adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Nah, ketiga poin itu besar harapan bisa menjadi strategi yang cukup optimal untuk menghadapi hambatan layanan publik di Indonesia. Terima kasih Ibu Ramla atas opininya. Nah, baik selanjutnya saya ingin tahu layanan ideal apa yang cocok bagi Indonesia, bagi pelayanan publik di Indonesia. Silahkan Ibu Rasidah. Oke, layanan yang ideal bagi birokrasi di Indonesia menurut saya itu adalah konsep layanan yang mengusung prinsip-prinsip good government, di mana pelayanan birokrasi tersebut harus berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat. Adapun unsur-unsur yang harus ada di dalam proses pelayanan tersebut, yang pertama, hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan maupun penerima layanan harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing, sehingga transparansinya tuh ada. Kemudian yang kedua, itu pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Tentu saja hal ini harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas yang ada. Ya, terima kasih Bu Rosida atas opininya tentang layanan yang ideal bagi pelayanan publik kita di Indonesia. Baik, saya kira cukup bincang-bincang kita tentang akuntabilitas di Indonesia yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tadi singkat dan padat dan semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.